Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sahabat Informasi, tempat di mana isu-isu aktual kami kupas dengan tajam dan mendalam. Hari ini kita akan membahas sebuah polemik menarik antara dua tokoh besar negeri ini. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Perbandingan gaya mereka dalam menangani siswa nakal tengah menjadi perbincangan hangat publik. Apakah model sekolah taruna ala Kofifah lebih manusiawi? Atau justru barak militer Deddy Mulyadi lebih efektif membentuk disiplin? Mari kita telusuri, kupas, dan gali lebih dalam. Hanya di Sahabat Informasi. Di tengah kegelisahan publik soal kenakalan remaja, muncul dua pendekatan berbeda dari dua gubernur besar. Kofifah Indar Parawansa dari Jawa Timur dan Deddy Mulyadi dari Jawa Barat. Deddy Mulyadi memilih pendekatan keras. Siswa yang dianggap nakal dikirim ke barak militer. Di sana mereka dibina oleh TNI dan Polri selama 6 bulan. Tujuannya menumbuhkan disiplin, mengikis kebiasaan buruk, dan membentuk pribadi yang tangguh. Pendekatan ini dianggap tegas, cepat, dan solutif oleh sebagian kalangan. Sementara di Jawa Timur, Kofifah punya jalan lain, bukan hukuman, tapi pembentukan karakter lewat jalur sekolah taruna. Sekolah-sekolah ini bukan tempat hukuman. Justru sebaliknya, mereka adalah ruang asuhan. Tempat pendidikan karakter ditanam sejak awal, sebelum seorang anak berbuat salah. Ketika Kofifah ditanya soal perbandingan dengan kebijakan Deddy, ia menjawab lugas namun bersahaja. Wes tu rek, ojo dibanding-bandingke. Sudah, jangan dibanding-bandingkan. Sikap ini menandakan bahwa dalam memimpin, Kofifah lebih memilih fokus pada jalan yang ia yakini, bukan terjebak dalam kompetisi wacana. Dan benar saja, ia lalu memaparkan sekolah-sekolah taruna yang telah dan sedang ia bangun, dari SMA Taruna Nala di Malang, hingga Taruna Pamong Praja di Bojonegoro. Lantas, muncul pertanyaan penting. Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih manusiawi? Dan yang paling penting, apakah kedua pendekatan ini benar-benar menyentuh akar masalah? Sebelum kita menjawab, mari kita telusuri lebih dalam konteks sosial yang melatar belakangi kedua kebijakan ini. Kenakalan remaja bukan sekadar soal indisipliner. Ia bisa lahir dari keluarga yang rapuh, lingkungan yang keras, atau sistem pendidikan yang gagal menyentuh hati siswa. Dalam konteks ini, pendekatan Deddy dan Kofifah bukan sekadar kebijakan, tapi cermin dari bagaimana mereka memandang hakikat anak-anak itu sendiri. Deddy, dengan pendekatan militernya, melihat perlunya benturan keras agar remaja bisa bangkit. Bagi sebagian orang, ini seperti shock terapi yang mungkin berhasil pada anak yang sudah terlampau jauh melenceng. Namun, pendekatan Kofifah adalah tentang pencegahan dan penanaman nilai secara berkelanjutan, bahwa karakter tidak bisa dibentuk dengan bentakan, tapi dengan keteladanan, konsistensi, dan pendidikan nilai yang melembutkan tapi mengakar. Kedua pendekatan ini menggambarkan dua filosofi besar dalam dunia pendidikan. Satu pendekatan reaktif, satu lagi preventif. Satu mengandalkan disiplin instan, satu lagi menanamkan nilai-nilai sejak dini. Maka, ketika publik mulai membandingkan keduanya, Kofifah memilih untuk tidak ikut dalam panggung kompetisi itu. Ia menegaskan bahwa tiap daerah punya pendekatan yang sesuai dengan demografi dan kultur warganya. Dan itu penting, karena Indonesia terlalu besar untuk diseragamkan. Apa yang cocok di Bandung, belum tentu cocok di Bojonegoro. Apa yang berhasil di barak militer, belum tentu cocok di ruang kelas sekolah taruna. Namun, di balik perbedaan itu, satu hal menyatukan mereka. Keduanya peduli. Keduanya ingin anak-anak Indonesia tidak terjerumus lebih dalam. Disinilah kita perlu berkaca, bahwa pendidikan karakter tidak hanya tugas guru dan pemerintah. Ia adalah tanggung jawab kolektif dari orang tua, komunitas, bahkan media. Jika hari ini kita masih menemukan remaja yang tenggelam dalam pergaulan bebas, narkoba, atau kekerasan, barangkali bukan mereka yang salah. Barangkali kita yang terlalu lama diam. Kita yang sibuk menghakimi sebelum memahami. Kita yang cepat menghukum sebelum mendampingi. Kita yang lebih suka membandingkan ketimbang mencari titik temu. Jadi, pertanyaannya,
bukan lagi siapa yang lebih baik antara Khofifah dan Dedi, tapi apa yang bisa kita pelajari dari mereka berdua untuk membentuk generasi bangsa yang lebih utuh, lebih berkarakter, dan lebih beradab. Kita tidak butuh perbandingan, kita butuh sinergi. Barangkali ada saatnya barak militer diperlukan, tapi ada pula saatnya Sekolah Taruna menjadi benteng pertama. Yang jelas, keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh dukungan sistemik, pendampingan emosional, dan tentu kehadiran kasih sayang yang tidak menghakimi. Dan kini, kepada Anda yang menonton atau mendengarkan, kami ingin bertanya, di tengah dunia yang makin keras, apa yang telah kita lakukan untuk melembutkan hati anak-anak kita? Apakah kita sudah menjadi teladan, ataukah kita justru bagian dari sistem yang memarut jiwa mereka? Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga narasi ini menjadi bahan renungan kita bersama. Mari hentikan perbandingan yang memecah. Mari kita bangun kolaborasi yang menyatukan. Jangan lupa untuk subscribe, beri komentar bijak, dan bagikan video ini jika Anda merasa ada nilai yang patut disebarluaskan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan tetap menjadi bagian dari perubahan.